Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis wonderkid Real Madrid asal Brasil, Endrick. Real Madrid beberapa tahun ini cukup gemar mendatangkan penyerang asal negeri Samba. Setelah nama Vinicius Junior dan Rodrigo Goes, sekarang muncul talenta baru yang sebenarnya sudah diresmikan sejak 2 tahun lalu, Endrick Felipe Moreira de Sousa. Penyerang muda yang musim kemarin masih berseragam Palmeiras itu sah jadi bagian skuad Los Blancos, menyusul seniornya yang lebih dulu menginjakkan kaki di Spanyol. Brasil memang tidak akan pernah kehabisan talenta berbakat dalam dunia sepak bola. Selalu ada wonderkid baru yang muncul tiap 2 atau 3 tahun. Skill individu sudah pasti jadi atribut unggulan. Pemain berusia 18 tahun itu memiliki teknik olah bola yang memukau. Nah, penasaran bagaimana cara bermain penyerang baru Real Madrid tersebut? Let's go, kita bahas sama-sama. Endrick bergabung dengan Palmeiras sejak usia 11 tahun. Saat itu ia tergabung dengan tim junior. 5 tahun kemudian saat usianya 16 tahun mulai tampil dengan tim utama. Sejak debutnya, Endrick banyak bermain pada posisi striker atau nomor 9. Abel Ferreira yang menjadi manajer bisa menempatkannya pada posisi striker tunggal ataupun double striker. Winger atau penyerang sayap juga jadi posisi yang bisa diperankan olehnya. Dalam beberapa kesempatan, ia sempat diplot pada posisi tersebut. Situasi serupa juga terjadi di timnas Brasil. Pemain yang suka menggunakan nomor punggung 9 tersebut biasanya mengisi pos striker. Statusnya sebagai penyerang andalan Palmeiras membuatnya bisa memiliki kesempatan untuk jadi juru gedor negaranya. Penyerang baru Real Madrid itu cukup suka bermain di area kanan. Kecenderungan tersebut bisa kita lihat pada heatmapnya tahun 2023 dan 2024 ini. Dalam 2 musim terakhir, pemain berkaki kidal itu memang tampak lebih aktif di sisi kanan. Kemampuan bermain di pos winger mengindikasikan bahwa Endrick bukanlah poacher atau striker yang lebih sering menunggu di kotak penalti. Endrick tergolong nomor 9 yang dinamis, sering bergerak melebar atau turun ke antar lini untuk jemput bola. Pergerakan yang menjauh dari backline lawan ini membuatnya bisa lepas dari marking, serta menjadikan dirinya sebagai opsi progresi. Apalagi ketika ia berhasil balik badan dan mengirim umpan ke rekannya. Mobilitasnya itu akan sangat berbahaya jika didukung dengan pergerakan pemain di sekitar, sehingga center back mengalami situasi dilematis antara keluar untuk press atau stay di belakang. Di sisi lain, ketika lawan memilih untuk menjaga ruang, Endrick memiliki kebebasan untuk balik badan. Bahkan, jika ia berhasil mengeksekusinya dengan baik, bukan nggak mungkin ia bisa cetak gol memaksimalkan kemampuan dribblenya, seperti yang terjadi pada klip ini. Tidak hanya center back, fullback pun sebenarnya bisa terpengaruh dengan keberadaan Endrick. Waktu back sayap tertarik olehnya, maka akan terbuka jalur passing kepada pemain yang ada di belakangnya. Kemampuan link up Endrick didasari oleh pergerakannya yang roaming. Kebiasaannya tersebut membuat pembawa bola tetap memiliki koneksi. Jadi, mereka mempunyai jalur alternatif dalam progresikan bola. Pergerakannya yang dinamis menjadi counter low block yang diterapkan tim lawan. Di sini kita bisa lihat betapa rapatnya defense Botafogo. Endrick yang menguasai bola tidak memaksa masuk, namun mengumpan kepada rekannya yang ada di sayap. Pada momen ini, lawan terpancing keluar sehingga menimbulkan ruang kosong di antar lini. Endrick yang aware dengan situasi langsung berlari ke depan untuk memanfaatkannya. Dengan adanya koneksi yang tetap terjaga, tentu akan sangat membantu pembawa bola. Mereka bisa lakukan one-two pass untuk eliminasi press. Sepanjang karirnya, Endrick pernah bermain sebagai pemain tengah, terutama gelandang serang. Pelatih sempat mencoba beberapa kali menempatkannya di pos nomor 10. Meski berposisi sebagai striker, namun ia memiliki kemampuan playmaking. Radar Chart mencatat bahwa ia memiliki progressive pass yang sangat apik sebagai seorang striker. Pada beberapa momen, kemampuan passingnya terlihat cukup bagus. Ia mampu mengirim bola kepada rekannya lewat akurasi dan timing yang tepat.
Tentu ini menjadi modal yang berharga, mengingat Endrick yang sering drop ke ruang antar lini. Kemampuannya ini sangat berguna untuk menembus pertahanan lawan, terutama pada fase transisi positif atau dari bertahan ke menyerang. Tak cukup sampai di situ, pemain yang memiliki tubuh atletis tersebut mempunyai crossing yang berbahaya. Kemampuan playmakingnya kembali berperan pada momen ini. Timing, akurasi, serta target crossing mampu dieksekusi dengan cukup baik, sehingga umpan yang dilepaskan membahayakan pertahanan lawan. Bahkan aksinya itu mampu menjadi alternatif dalam fase chance creation. Hampir semua penyerang Brasil memiliki kualitas individu di atas rata-rata. Skill olah bolanya tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah manifestasi sepak bola jalanan yang populer di negaranya. Kelebihan itu juga yang ada dalam diri Endrick. Apalagi ia ditunjang dengan kecepatan dan kelincahan, jadi dribble yang dihasilkan pun cukup berkualitas. Meski gerakannya terkesan sederhana, nyatanya tetap merepotkan lawan. Kualitas dribblenya itu dilengkapi dengan rasa percaya diri yang tinggi. Ia tidak takut melakukan kesalahan. Di sini kita bisa lihat keberaniannya. Endrick mencoba melakukan penetrasi seorang diri, melewati 4 pemain, dan diakhiri dengan tembakan keras ke gawang. Bagi pemain muda seperti Endrick, tentu rasa percaya diri jadi hal yang kerap menghantui aksinya di atas lapangan. Apalagi ia adalah seorang penyerang, sudah pasti sering mengalami situasi one-on-one. Rasa percaya diri yang dimiliki Endrick menjalar ke aspek lain. Keberanian dalam mengambil resiko serta tak gentar lakukan kesalahan jadi modal berharga untuk lepaskan syuting. Mantan bomber Palmeiras itu memiliki kecenderungan untuk lancarkan tembakan. Ketika ada sedikit ruang, Endrick nggak ragu untuk melepaskan syuting, bahkan dari luar kotak penalti sekalipun. Meski kadang akurasi atau momennya kurang pas, namun kegigihannya itu patut diapresiasi, lantaran bisa menimbulkan ancaman bagi kubu lawan, yang mana bisa menciptakan situasi chaos. Kelebihannya itu cukup menguntungkan saat situasi bola mati. Pada klub sebelumnya, Endrick sering ditugaskan untuk menyambut second ball atau bola rebound. Kadang ia start di luar kerumunan atau bisa juga bergerak mundur waktu bola dilambungkan. Pada klip ini, Endrick terlihat tidak berlari ke depan waktu bola ditendang, namun ia stay di posisinya dan sedikit mundur untuk menyambut second ball. Kemudian ia lakukan fake shot yang membuatnya memiliki ruang tembak yang memadai. Situasi yang mirip juga terjadi waktu berhasil mendapatkan corner kick. Ia memang start dari dalam kotak penalti. Akan tetapi ketika mengetahui bola jatuh di near post, ia mundur untuk bersiap menyambut bola rebound. Mengingat usianya yang masih cukup muda, Endrick belum terlalu matang. Hal inilah yang kadang membuatnya terlena, sehingga eksekusinya di atas lapangan hijau terlihat kurang baik. Apalagi ia memang gemar menguasai bola. Selain ego, kontrol terhadap emosi juga menjadi tindakan yang patut diperhatikan oleh pemain muda. Mereka harus mampu mengendalikan diri agar tidak gampang terpancing melakukan gerakan yang tidak perlu. Tinggi badannya tidak tergolong tinggi untuk ukuran nomor 9, yaitu 173 cm, yang mana Endrick akan mengalami sedikit masalah jika harus berduel dengan center back jangkung. Jadi, ia bukanlah tipikal poacher yang berada di kotak untuk menerima bola crossing. Dan pada beberapa kesempatan, memang aspek duel udaranya tidak begitu baik. Ia kerap kalah saat harus beradu dengan lawan. Pada saatnya ini bisa jadi validasi level udaranya. Datang dari Liga Brasil dan baru kali pertama bermain di Eropa, tentu membutuhkan proses adaptasi yang tidak mudah. Banyak perbedaan yang terjadi saat bermain untuk Palmeiras dan Real Madrid nanti. Fabrizio Romano pernah mengatakan bahwa Los Blancos tidak punya rencana untuk meminjamkan Endrick, bahkan ke Real Madrid B sekalipun. Menurutnya, wonderkid Brasil itu akan bermain dengan tim utama sejak kedatangannya.
Namun tidak menutup kemungkinan jika adaptasinya besok tidak berjalan sesuai harapan, tentu opsi loan atau bermain di Castilla menjadi opsi terbaik bagi kedua belah pihak. Apalagi Real Madrid kedatangan pemain top dunia yaitu Kylian Mbappe. Menarik kita tunggu bagaimana performa Endrick bersama Real Madrid musim depan.